Ya, terima kasih Mas Don. Kebetulan Kemlayan ini menjadi riset saya ketika menyelesaikan S2 di UGM itu. Saya mengambil Kemlayan untuk saya bikin tesis. Dalam perjalanan meriset itu saya menemukan sebuah serat itu yang ditulis oleh kelompok Pangrawit. Nah, serat itu 1930-an, di mana dalam serat itu disebutkan aturan tentang biaya menabuh. Kemudian kalau pradongo itu biayanya berapa, karena ini ternyata ada kelas sosialnya. Pangrawit sendiri itu, niaga itu ternyata ada kelasnya sendiri gitu. Jadi ketika pengedang itu biayanya berapa, terus kemudian miji itu ketuanya itu berapa gitu. Itu dalam serat, saya lupa namanya, pradongo apa gitu. Nah, artinya apa? 1930 dalam ekosistem Kemlayan ini sudah memikirkan manajemen. Nah, itu loh. Artinya apa? Mereka tidak sekolah, tidak belajar akuntansi. Nah, tidak mengetahui rumusan-rumusan matematika yang rumit ala Eropa, tapi mereka sudah menerapkan bagaimana keadilan itu bisa diciptakan sesuai kepakaran. Nah, nek levelnya tinggi, dibayar tinggi. Nah, ini bukan masalah diskriminasi, enggak, justru malah keadilannya di situ. Misalkan Pak Mloyo Widodo rumahnya di situ sudah dibongkar ya. Itu ketika keraton mulai sepi job, itu dia barang dengan teman-temannya gitu. Padahal namanya priayi itu kalau barang itu menurunkan derajatnya gitu. Nah, tapi mereka berani menentang itu. Kenapa? Karena mereka ternyata mempunyai kesepakatan sendiri untuk unjuk gigi gitu di luar. Nah, sampai ke daerah dekat pesisir itu pernah ada. Dia ngamen di sana bersama penari, siapa Mbak gini, penari ini sepuh Pak Ngaliman. Nah, Pak Ngaliman dulu itu penabuh juga gitu sebelum bergerak di tari gitu. Nah, di sini ternyata Kemlayan bukan hanya sekedar ruang berkumpul gitu, bukan hanya sekedar kampung sempit yang dipenuhi lorong kecil-kecil, tapi ternyata kalau saya boleh menyebut, disinilah sebenarnya gaya Surakarta tercipta. Siapa lagi yang karawitan gaya Surakarta di top penopangnya, siapa lagi kalau bukan dari sini gitu. Jadi sebenarnya gaya Surakarta, karawitan gaya Surakarta adalah sinonim dari karawitan gaya Kemlayan gitu. Kan di sini banyak pendopo itu ada ditaruh gamelan-gamelan. Nah, kemudian anak kecil itu biasanya dolanan, tapi di satu sisi mereka juga mengakrabkan anak-anak untuk latihan nabuh gitu. Makanya ada istilah bocah ora iso joget lan nabuh dudu bocah Kemlayan itu ungkapan yang menurut saya bukan sekedar ungkapan belaka, tapi itulah ungkapan yang mengunci atau membangun regenerasi, menyelamatkan ruh Kemlayan untuk biar tetap menjadi basis dari para pengrawit gitu. Nah, pertama itu. Kedua, Kemlayan sebagai padepokan seni. Jadi para empu Jogja itu mainnya juga ke sini. Larasambogo itu orang Pakualaman, akhirnya itu juga ngangsu karo di sini. Kemudian Cokro Pangrawit itu juga dari anunya di sini. Cokowasito itu ngangsu kawronya juga di sini. Kemudian ada lagi siapa yang dibuang di Gul itu Mas Don kemarin? Purwo.
Jadi rumahnya Gurawan. Itu ada yang dibuang ke Digul. Digul itu itu penjara kolonial. Nah, Papua itu latihannya juga di sini. Kemudian bahkan mendapat istri dari Yoso Pradonggo. Yoso Pradonggo ini adalah orang yang membuat gamelan. Jadi di sini bukan hanya sekedar orang yang main, tapi orang yang buat juga. Sebelum di daerah Wiron terkenal, di sini lebih dulu. Nah, keunikan kemelayan lagi di dalam bentangan sejarah Mataram Islam itu satu-satunya yang ada pemukiman yang dihuni oleh seniman Niaga ini hanya di Kemelayan, dalam bentangan panjang Mataram Islam, Pleret, Kerto, Kartosuro, sampai di Mangkunegaran juga nggak ada, Pakualaman juga nggak ada, di Jogja juga ada, hanya di sini. Kenapa ini dipilihkan sangat dekat? Karena Karawitan adalah penyangga dari kebudayaan pada saat itu. Dan di sini dulu tentu saja ini menurut saya sebuah pemukiman sebelum ada Kemelayan. Para Niaga diusung ke sini. Di sini sebenarnya sudah ada hunian juga gitu. Terus kemudian ada lagi orang yang ngangsu kawruh ke sini, pendiri Kokar situ Mas Don, lali. Sindu Sawarno. Nah, kalau tidak ada Sindu Sawarno, Mbak Fova nggak mungkin ngajar isi nggak mungkin lahir. Ditarik ada Aski ada Kokar. Nah, Sindu Sawarno itu menurut saya sebuah keunikan sejarah juga. Dia lahir di daerah Gading Kidul itu. Kemudian dia setelah ayahnya meninggal ditaruh di sini, diadopsi di sini, dibesarkan di sini. Nah, berinteraksi dengan para seniman ini terpengaruh gitu. Tapi menariknya dia nggak ikut menjadi abdi dalam keraton, dia nggak mau. Justru sekolahnya di Mulo. Nah, kemudian larilah ke Jogja di AMS level B. Jadi kalau AMS level A itu untuk seni, untuk sastra timur, kalau B itu teknik. Nah, Sindu Sawarno itu sekolah di situ. Nah, kemudian larilah ke Bandung 1929 di ITB itu, cikal bakal ITB, dan ternyata bersinggungan dengan Pak Karno. Nah, tapi yang menarik di sini dia tidak ucul dengan masalah Karawitan. Justru dia yang merumuskan tentang teori Karawitan pertama itu. Walaupun nggak seperti Mloyo Widodo teman karibnya, tapi dia justru merumuskan keilmuan Karawitan harus diselamatkan gitu. Ide lahirnya sekolah Karawitan itu 1940 dia sudah melakukan itu, mencetuskan itu. Bahkan dia juga menentang beasiswa Belanda. Padahal dulu kan beasiswa, orang dapat sekolah di beasiswa Belanda sangat hebat sekali. Tapi dia nggak mau itu. Karena apa? Sikap anti kolonial, sikap nasionalisme itu sangat tinggi saat itu. Itu seperti Pak Karno dan kawan-kawan. Akhirnya dia pulang. Aku nggak sekolah, nggak apa-apa, nggak dibiayai, nggak Belanda nggak apa-apa. Dia pulang kerja di Mangkunegaran. Kemudian menciptakan itu. Ide-ide itu digulirkan terus. Dia berusaha nggak patah gitu, nggak patah semangat. Nah, kemudian tahun 50-an 47 ada Kongres Kebudayaan di Magelang dibuka oleh Soekarno. Dia mencetuskan itu. Ini penting bahwa Karawitan bersama para empu di Kemelayan ini harus diselamatkan. Ada ungkapan dia menarik. Para seniman ini, para empu ini jangan hanya duduk di pohon asam apa itu. Itu istilahnya biar orang barang gitu kan, orang barang kan ngeyop gitu loh. Itu saya ingat kata-kata itu ya Sindu Sawarno itu harus diselamatkan dari pohon ngisor wit asam. Untuk apa? Ya untuk biar dia berbagi pengetahuan gitu. Akhirnya disetujui, kemudian tahun 50-an rapat, tahun 53 baru berdiri Kokar gitu. Nah, ini apa bisa dikerucutkan bahwa Kemelayan mempunyai pengaruh yang besar
bukan hanya masalah karawitan, tapi semangat kebangsaan itu juga hadir di sini. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar kesenangan gitu, bukan hanya karawitan adalah kesenangan kita, enggak, tapi justru itu menjadi medan pertarungan para empu untuk meloncat ke lembaga negara. Kan kekuasaan keraton kan habis pada saat revolusi itu. Lah, satu-satunya abdi dalem, jenis abdi dalem yang selamat adalah karawitan, para empu niaga ini. Kenapa? Karena mereka mempunyai kemampuan. Biasanya yang kusir kuda atau yang para pangeran apapun itu ambles karena nggak bisa tanggap zaman dan nggak mempunyai modal untuk melakukan menjalani revolusi itu. Nah, di sini Kemelayan justru malah menjadi gelarnya ganda. Selain abdi dalem tetap dipakai karena ada sekaten segala macam, kemudian menjadi guru. Nah, setelah guru kemudian naik level menjadi empu. Ini. Jadi ini Kemelayan ini, komunitas Kemelayan ini mampu mengarungi zaman itu, walaupun kampung kecil gitu. Coba teman-teman cek di Jogja, di mana ya, di daerah lain lah. Itu tidak ada kata ditemukan toponim Kemelayan itu sangat tidak ada, kecuali di sini. Kalau Kauman banyak, Jagalan banyak, di berbagai tempat ada. Tapi untuk Kemelayan ini sebuah keunikan dan sangat beruntung Mas Don bisa memiliki ruang ini. Itu artinya bisa untuk bukan hanya melestarikan, tapi berusaha untuk menjaga naluri sejarah itu. Naluri sejarah kalau bahasa pendidikan itu rasa hayat sejarah gitu. Nah ini jadi menurut saya dalam perbincangan malam ini penting bukan hanya untuk mengerti kota saja tapi kampung. Nah bagaimanapun kota tanpa kampung jelas akan pincang gitu. Tapi kampung tanpa kota urip gitu. Nah ini yang menurut saya sebuah keunikan sejarah dan dulu di sini rondo itu pakai gender. Deng gitu. Nah, saya wawancara dengan anak putune Mlayu-Widodo itu ternyata dulu pakai gender gitu. Jadi bukan hanya kentongan. Nah, ini menurut saya sebuah keunikan dan jejak-jejaknya masih bisa kita lihat itu. Tahun 2010 saya riset masuk di tempatnya Pak tukang potang itu Mas Don, gang kecil ada gamelane itu. Oh iya. Itu Pak Hadi Purwoko. Hadi Purwoko, di rumah Pak Hadi Purwoko itu masih ada gamelan zaman Pakubono 10. Pak Hadi Purwoko itu TU-ne Kokar dulu itu. Tapi leluhure juga para empu itu. Nah, ini kalau kita melihat bahwa namanya ekosistem itu pasti komplit, bukan hanya konsumen, tapi produsen gamelan pun juga ada gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai ekosistem Kemelayan yang bisa menjadi pilar keraton itu. Jadi tidak bisa diremehkan di sini. Gitu mungkin dari paparan dari saya nanti akan disambung Mas Don untuk mengenalkan lebih jauh tentang ruang ini gitu, Mas Don. Ini matur nuwun tanggapan dan pancingan lagi untuk mengisahkan Kampung Kemelayan. Jadi di sini banyak sekali gending lahir itu karena ada istilah itu kupu tarung. Nah, kupu tarung itu biasanya para niaga di sini kalau waktu luang itu saling berkunjung. Saling berkunjung untuk apa? Untuk adu kekuatan, adu kreativitas di situ. Nah, dalam momentum itu, kalau saya boleh menyebut itu sebenarnya peristiwa kebudayaan. Kalau di keraton itu peristiwa pertunjukan aja karena udah jadi. Udah tahu raja taunya beres gitu. Tapi justru di kampung ini ada proses kreatif, latihan terus menerus, bahkan saling jigloke gitu. Jigloke dalam pengertian kreatif. Oh ini ternyata gendingnya melayune rene. Nah, justru malah menemukan gending baru. Nah, justru menemukan gaya-gaya baru. Nah, disinilah kreativitas dan kejahilan itu muncul itu di ruang dalam peristiwa kebudayaan itu memicu para niaga menghadirkan
apa namanya, gede-geding baru yang kemudian ada istilah konjuk dalem. Konjuk itu ya dipersembahkan pada raja itu sebagai kado apa peristiwa apa itu biasanya diserahkan. Nah, tapi dalam proses membuat digodok di sini ini menarik gitu. Misalkan Noyo Widodo itu dalam lelakunya atau proses kreatifnya itu jalan. Setengah kutho itu bengi. Jadi Noyo Widodo itu pagi-pagi jalan karena itu jembatan keledai juga untuk menghafal. Itu Ciro Lupat Monem, nah itu sampai jalan sampai Pajang. Bayangkan dari kampung ini sampai Pajang. Ini nah itu loh. Kalau kita mesti nyatet ya itu apa main piano mungkin itu ada YouTube apa gitu. Tapi dulu enggak, jalan kaki itu. Nah itulah yang disebut proses getih ya di situ. Nah, lelaku itu sampai setengah kutho itu dilewati dan kemudian kalau udah selesai dia mampir nyoto, kesukaannya soto. Nah ini menurut saya Kampung Kemelayan bukan hanya apa namanya sebuah ruang hunian, tapi justru menjadi pilar kebudayaan dari Solo sendiri gitu. Jadi Solo bukan hanya ling kemedolke lawean, bukan hanya itu, tapi Kemelayan sebenarnya bisa diangkat kembali, rebranding gitu. Terus lagi misalkan ada kampung tua yang jarang disentuh, misalkan beton. Kalau teman-teman lihat beton itu landscape-nya beda banget. Itu beton itu jalannya jembar. Sebentar, ini banyak yang nggak tahu beton itu di mana? Oh, beton itu di Kampung Sewu lah ya. Kampung Sewu ada nambangan itu loh, apa kapal itu, perahu. Nah, itu kalau boleh kita menyebut sebelum ada keraton, itu sebenarnya peninggalan tertua ya di situ. Ada transportasi air. Nah, Bengawan Solo Purba, Bengawan Solo Klasik. Kemudian Bengawan Solo itu melahirkan kebudayaan batik. Batik itu ada di sekitar beton itu. Nah, jadi ketika Pemkot pernah ya menggulirkan di jembatan penyeberangan beton ini mau didirikan jembatan, mau dibangun jembatan untuk disambungan dengan Gadingan itu. Nah, itu sebenarnya justru merugikan. Merugikan apa? Itu benar-benar jejak purba kok, gitu. Jejak periode klasik gitu. Adanya nambangan itu. Kalau candi itu kan mati gitu. Tapi kalau nambangan ada aktivitas manusia. Itu pekerjaan paling purba orang nambangan itu. Dalam disertasi Darsiti misalkan itu tentang keraton itu kan disebutkan pemetaan ada 44 bandar. Salah satunya bandar beton itu. Nah, inilah kalau boleh disebut ruang yang masih hidup di situ, di beton itu. Nah, bolehlah besok kita adakan jelajah di sana dengan Solo Society. Saya dan teman-teman akan menjelaskan di sana. Jadi bukan proses hanya bagaimana orang lalu lalang, gitu. Enggak. Tapi di situ orang berusaha sebelum bermain ekonomi mereka sudah jalan, gitu. Nah, kemudian dalam periode yang lebih lanjut, periode perkebunan, di situ juga ada gudang kopi. Karena belum ada rel kereta api, gitu. 1870-an itu kan dibangun rel gitu. Sebelum itu hadir, para pekebun ini, pengusaha kebun ini menggunakan transportasi air gitu. Lagi-lagi sungai masih digunakan gitu, menjadi urat nadi perdagangan di Solo gitu. Nah, inilah kalau boleh kita menyebut bahwa kampung itu mempunyai kontribusi sangat lekat sekali dengan aktivitas manusia, entah kalau di sini kebudayaan, kalau di beton itu ekonomi. Makanya kita lihat di sana itu jalan sangat jembar banget gitu. Karena aktivitas untuk orang lalu lalang itu sangat kuat, orang mondar-mandir gitu. Nah, jadi ketika Pemkot menggulirkan itu mau dibangun jembatan, hilanglah memori itu. Gitu. Padahal itu satu-satunya penjaga ingatan, penjaga memori bahwa Solo kota dagang awal ya di situ. Sebelum bicara bank BI kolonial, perkebunan Eropa, tapi itu orang-orang pribumi dan berinteraksi itu. Interaksinya lintas daerah, orang Gresik datang ke sini bawa garam. Kemudian pulangnya nggawa jarik. Nah, ini jadi
itulah yang disebut Solo bener-bener apa ya, melting pot atau tempat pertemuan berbagai ras itu di situ gitu. Jadi makanya tidak bisa diterapkan teori Wigstelsel itu politik pemukiman kolonial di Solo, tidak bisa diterapkan. Karena apa? Solo saat itu sudah menganut perdagangan global. Jadi makanya munculnya pemukiman itu berdasarkan aliran sungai. Itu bedanya dengan Jogja di situ. Kalau Jogja berdasarkan politik kolonial, Wigstelsel itu ditata sesuai rasnya masing-masing. Tapi kalau di sini alami karena adanya perdagangan, misalkan ke Balen dari kampung Bali, kemudian Arab itu dulu Bandar Semanggi, nah, kemudian Tionghoa itu di Ketandan. Nah, inilah yang disebut pentingnya menjaga memori, kemudian kita hadirkan lagi gitu. Karena apa? Ada kegelisahan ketika kita bicara kekuasaan, misalkan orang rame-rame bangun patung Soekarno. Wah, demi apa? Demi kene itu surat karo Bu Mega. Corone itu elek banget. Padahal kita tahu itu sebenarnya bisa dilecehkan. Kalau kita baca sejarah, Pak Soekarno sendiri bangun patung napa Mas Don? Raja Pustaka. Ayo patung arah Rogo Warsito. 1954 Mas Don hadir di sana. Artinya apa? Soekarno aja peduli dengan tokoh lokal. Lah ini tokoh Pak Karno dihadirkan, dipaksa masuk di sini. Terus kemudian rumah sakit Soekarjo itu. Nah, kemudian pasar Soekarjo dicat abang kabeh gitu. Nah, ini sebenarnya kan menyalahi atau kualat karo Pak Karno gitu. Pak Karno sadar kenapa Rogo Warsito dihadirkan di Raja Pustaka, karena itu kan benar-benar situs Kapujanggan gitu. Di sana ada serat banyak, filologi ngumpul di sana, proses kreatif untuk nembang ada di sana cukup banyak gitu loh. Jadi Soekarno sendiri aja menghormati tokoh-tokoh lokal. Tapi kenapa para politikus itu berusaha untuk menghapus memori menurut saya gitu, mendesak-desakkan itu. Demi apa ya? Demi kemulusan jalan politiknya. Itu menurut saya sebuah blunder gitu. Nah, inilah yang disebut pertarungan memori di sini. Kota bukan hanya sekedar identitas, tapi memori lokal ini yang kita perbincangkan ini harus kita kuatkan lagi gitu. Dengan cara apa? Ya entah menulis di medsos, jelajah ataupun dikabarkan lewat hal apapun gitu. Karena apa? Konten lokal itu sangat penting sekali gitu. Tanpa konten otomatis ini hanya ruang hampa itu. Tanpa cerita-cerita ini ya apa Girwatu ditoto boto itu. Nah, tapi disinilah yang kita maknai pentingnya merayakan sebuah cerita-cerita yang menjadi modal untuk apa? Untuk merayakan kota gitu. Nah, mungkin itu Mbak Matur nuwun.